Dibakar oleh dia pohon tersebut, dalam pandangan spiritual terlihat merinding. Dalam percikan api keluar sosok nenek-nenek dengan tanduk ular di kepalanya. Sebelah tangan kiri memegang tongkat, tangan kanan memegang pedang berbentuk ular. Dan itu semuanya melihat. Alangkah tercengang dong. Aneh, benar-benar makin takut dong. Dan Roy minta untuk teman-temannya, apapun yang terjadi, mental kita harus mental baja. Karena kita udah di sini, gitu. Nggak ada lagi siapa yang bisa nolong. Yang bisa nolong ya cuman pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kan, gitu. Dan akhirnya si Roy berdoa meminta pertolongan Allah untuk membantu kita semua untuk segera mengembalikan si Mawar. Dan setelah tadi kan di dalam percikan itu kan keluar sosok seperti yang tadi gue ceritakan. Akhirnya dia terbang dengan suara cekikikan. Terbang, des. Setelah itu si Mawar sadar dengan aneh, linglung gitu. Kok gue ada di sini, Bang? Kenapa Mawar? Si Bang Roy nanya. Kenapa? Tadi gue tuh udah sampai kawah selamat, dibawa sama cowok ganteng yang tadi gue lihat di bawah. Jadi dia tuh udah nyampe kawah selamat dibawa sama si cowok yang tadi ketemu dia, yang dia lihat di sebelum pohon berbentuk kembang tadi. Jadi dia udah sampai duluan ya? Udah sampai duluan. Nah, ya karena si Roy ya kayak tadi yang gue bilang, dia mencairkan suasana. Dia bilang, wah enak dong, udah nyampe sana duluan, jalan-jalan ya tadi. Gitu. Dah. Sudah lama menunggu, selawat dan ayat Al-Quran masih dilantunkan sama mereka. Dan satu lagi, ada beberapa pendaki yang tergabung sama mereka yang bisa yang penghafal Al-Quran. Nah ini menjadi penolong juga bagi tim ini untuk mereka dalam ekspedisi ini ya, dalam perjalanan ini. Oke, setelah setengah jam menunggu, akhirnya si Roy memutuskan untuk kita nggak bisa nih kayak gini, kita nggak bakal bisa naik kalau kondisinya seperti ini. Akhirnya risiko. Betul, akhirnya si Roy memutuskan untuk yuk kita turun aja yuk. Ya udah mereka akhirnya turun, kita kemasin barang-barang, dikemasin sama mereka barang-barang segala macam sudah. Regu 1 dan regu 2 bergabung turun ke bawah dan minta tolong sama yang menghafal Al-Quran ini untuk membawa atau mengawal Mawar turun ke bawah. Dan gua sama beberapa pendaki sweeper dan yang mungkin yang sensitif seperti mereka ya, seperti si Roy ya, untuk tinggal dulu untuk menyapu bersih ini semua. Dan lo tahu apa yang dilakukan si Roy? Air zam-zam yang dicampur sama air garam sama air garam yang dicampur dengan spiritus tadi, itulah yang menjadi alat perangnya si Roy. Jadi si Roy menyiram air garam dengan spiritus itu ke bawah pohon, ke batang pohon, lalu air garam yang dicampur air zam-zam dilempar ke atas pohon. Dibakar oleh dia pohon tersebut, dalam pandangan spiritual terlihat merinding. Dalam pandangan spiritual terlihat nenek-nenek yang tadi itu terbakar habis, meronta-ronta di pohon tersebut. Sudah selesai. Akhirnya si Roy dan teman-temannya memastikan kalau api ini padam supaya tidak menjalar ke pepohonan yang lain ya.
sudah selesai, akhirnya mereka lanjut menyusul Mawar dan teman-teman ke bawah. Singkat cerita, sampailah si Mawar di base camp kepala desa tadi, di base camp Bambangan tadi, rumah kepala desa. Di situ akhirnya si Mawar dipeluk sama si Roy. Dan ada beberapa 7 atau 8 pendaki yang berniat untuk melanjutkan pendakian ke atas. Nah, dari 7 lah, kita ambil 7 pendaki yang berniat melanjutkan pendakian ke Gunung Slamet ini. Mereka itu orang-orang yang belum pernah naik ke Gunung Slamet. Nah, si Roy minta, oke, nggak apa-apa lo naik, tapi lo dikawal oleh beberapa pendaki senior, gitu. Ya udah. Di sini terjadi lagi hal yang luar biasa, Bay. Dan lo tahu, si Mawar ini, dia kan udah sadar ya. Si Mawar ini pas ngelihat puncak Slamet, kan kelihatan ya dari base camp itu puncak Slamet kelihatan. Pas melihat puncak Slamet, dia nangis dan dia minta untuk dia ikut mendaki. Mau nggak mau dia ikut mendaki. Dia mungkin melihat sesuatu panggilan lagi gitu ya. Mungkin dia minta untuk naik ke atas. Dia lari ke jalur pendaki. Maksa lari gitu. Susah payah mereka untuk melarang si Mawar. Dan si Mawar bilang, saya gue mau naik ke atas itu. Acaranya udah mau dimulai. Itu gue tarik mundur lagi dari pengennya si Mawar yang waktu di kereta tuh. Dia kan bilang kan dia mau nikah. Dikabulin. Terus setelah si Mawar maksa ingin naik ke atas, gimana tuh? Respon teman-teman yang lain? Susah payah dong. Akhirnya si Roy nyubit lagi nyubit lengannya si Mawar lagi, tetap nggak bisa. Lalu ada yang bantu, 1 orang nggak bisa, 2 orang nggak bisa, 3 orang nggak bisa. Akhirnya kepala desa bilang, kalian semua harus meninggalkan area Gunung Slamet ini, karena yang memasuki badan teman kalian ini bukan hal yang biasa. Jadi kalian harus segera untuk meninggalkan area Gunung Slamet ini. Nah, ya udah, pendakian batal. Yang tadi yang pengen mendaki 7 orang yang pengen banget mendaki itu batal. Dan ternyata kebetulan anak dari kepala desa ini dia punya mobil bak terbuka. Ya sudahlah, ayo kita berangkat. Dan si Roy ingat, di daerah Purwokerto itu ada kerabatnya si Mawar tinggal di situ. Oke, tanpa pikir panjang, yuk kita berangkat ke Purwokerto. Berangkatlah mereka ke Purwokerto dengan menaiki mobil bak tadi. Dan si Mawar gak boleh jauh-jauh dari si Roy. Si Mawar selalu dipeluk sama si Roy. Nah, sampailah rombongan ini di Universitas Sudirman di Purwokerto. Ya udah, si Roy mengabarkan keluarganya si Mawar yang kebetulan rumahnya ada di belakang kampus Universitas Sudirman, tanpa pikir panjang. Dan ternyata keluarganya si Mawar yang ada di belakang unsur ini sudah tahu tentang berita ini. Ya udah, dibawa ke rumah kerabatnya si Mawar. Sampai di sana Mawar mulai kambuh lagi. Dia mulai meronta-ronta. Dan lo tahu, Mawar ngomong gini, aku mau anak ini. Dia harus menjadi menantuku di Gunung Slamet. Kaget nggak lo dengarnya? Udah sampai Purwakarta, men. Padahal jarak ini, kalau kita ngomongin jarak aja ya, dari Slamet ke Purwokerto itu kan
Jauh. Jauh. Dan itu masih diikutin. Masih di Oke. sontak semuanya kaget dong. Coba posisikan diri lu deh di para pendaki itu. Di saat kondisi seperti ini, lu diminta untuk benar-benar tegar dan bermental baja. Karena itu temen lu, Bay. Benar. Itu temen lu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa lu tinggal kan? Iya. Pasti campur aduk sih Dan rasanya. lu kemampuan lu tuh cuma terbatas, Benar. cuma pertolongan Allah. Gitu kan? Benar. Nah, setelah itu susah payah si Mawar diangkat ke atas meja untuk diobatin. Nah, si Roy itu kecapean, Bay. Kecapean dia. Karena dia kira udah selesai nih. Ternyata masih ada. Capek dong. Dan tiba-tiba ada kerabat dari mereka datang menggigit jari manisnya Mawar. Setelah digigit tiba-tiba si Mawar sadar deh. Sadar Mawar. Dan akhirnya si kerabat itu bilang, udah langsung bawa ke Jakarta aja. Mereka balik ke Jakarta naik kereta. Mereka dapat kereta akhirnya malam hari. Dan sampailah mereka di stasiun Sindang Laut. Mereka berhenti di situ. Di sini mulai lagi. Di sini Mawar mulai lagi. Kenapa gue bilang begitu? Karena tiba-tiba seluruh gerbong itu anak kecil nangis. Nangis anak kecil dalam gerbong itu semua. Dan ada satu penjaga gerbong atau petugas kereta yang memiliki sensitivitas dengan hal seperti ini. Dia bilang ke si Roy, teman kamu ada yang nempel ini. Berontak dia. Setelah dibilang gitu ya. Oke. Dibawa dan akhirnya kepala stasiun bilang, ayo bawa ke tempat saya aja. Dibawa ke tempat kepala stasiun, ke ruangan kepala stasiun ya. Dan kereta nggak bisa jalan sebelum si Mawar keluar dari kereta ini. Sampai ke masalah teknis seperti Sampai itu. masalah teknis. Iya. Karena nggak nyaman dong. Selama si Mawar ada di situ dan semua anak nangis, Benar sih. nggak nyaman untuk jalan lagi. Ya udah, oke, dibawa keluar si Mawar, masuk ke dalam ruangan kepala stasiun tadi. Wah, di sini gila sih. Di sini lebih kuat banget di sini. Satu orang nyoba untuk megang dia, das mental baik. Satu orang megang dia mental, dua orang megang dia mental. Udah, semuanya angkat tangan. Dan akhirnya nggak tahu dari mana, nggak tahu dari arah mana datang laki-laki separuh baya, bisa dibilang bapak-bapak, datang untuk ngurusin si Mawar. Datang, megang si Mawar ini, nggak kenapa-napa loh, nggak kenapa loh dia. Berarti emang punya kemampuan juga ya. Mungkin. Nah akhirnya diuruslah si Mawar ini, diurus, dan dia minta, kasih saya pulpen sama kertas. Ya udah, oke. Pulpen, lo tahu pulpen kan? Pulpen pasti satu warna dong. Iya. Mau hitam, merah, biru. Nah, di saat si bapak-bapak ini melukiskan yang ada di tubuhnya si Mawar, tiba-tiba pulpen itu berwarna dia tiba-tiba. Yang pulpen yang tinta hitam satu warna, pas digoreskan oleh si bapak-bapak ini tiba-tiba berwarna. Dan lo tahu apa yang digambarkan oleh bapak-bapak ini? Percis makhluk yang ada di tenda. Ingat gak lo? Dia berbentuk yang digambarkan bermata satu, bertanduk ular, bentuknya nenek ini. Bermata satu, bertanduk ular, dan tangan kiri memegang tongkat, tangan kanan memegang pedang berbentuk ular. Oke. Setelah jadi, lukisan setelah jadi, dibakarlah sama si bapak-bapak ini. Setelah dibakar, baru si Mawar lemas, akhirnya sadar. Di situ
Semua teman-teman bersyukur sama bapak-bapak ini. Semua teman-teman berterima kasih, dan tidak bapak-bapak ini nggak terima untuk dikasih. Anak-anak ini mau ngasih ucapan terima kasih lah ya, cuman nggak diterima sama bapak-bapak ini yang entah datang dari mana. Ya sudah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Ternyata nggak sampai di situ. Bang. Belum selesai itu. Belum selesai. Jadi si Bunga ini udah nyampe Jakarta nih, udah seminggu 2 minggu, dan dia akhirnya dihantui lagi oleh sosok yang ada di Gunung Slamet. Dia dihantui dengan sosok yang udah terbakar hangus, yang tadi dibakar oleh bapak-bapak itu. Dia dihantui dengan sosok yang terbakar hangus tadi. Dan setelah itu si Bunga dianjurkan untuk pergi ke Bogor, ketemu sama seorang bernama Abah. Dan si Mawar ini diminta untuk mandi air kembang sendiri. Setelah itu selesai, dan akhirnya semua normal. Gitu. Itu udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh. Enggak, udah selesai. Makanya itu itu luar biasa banget tuh ya. itu dia, dan itu akhir dari cerita tentang pendakian Gunung Slamet minta mantu. Dan di sini sih ada beberapa hal yang gua takjub sih. Contoh kayak yang tadi berkali-kali gue bilang, gua sangat takjub dengan pernyataan si Mawar waktu di kereta. Keinginan ya. Hampir sampai Tegal. Si Mawar bilangin menikah. Lo kalau orang normal nggak mungkin kan pikiran kayak gitu. Nah, gue sih berpikir ya, jangan-jangan dia di perjalanan itu tuh udah dilihat ya. Bisa jadi. Iya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ingin nikah di atas gunung. Orang normal kan nggak ada yang mau. Nggak ada yang pikiran kayak gitu. Dan Gunung Slamet ini terkenal dengan hal mistisnya. Ada beberapa hal dan cerita pendaki dan beberapa tempat yang lumayan horor. Dan dia punya pikiran seperti itu. Dan hal kedua yang menurut gue luar biasa adalah saat dia pingsan. Yang tiba-tiba jadi berat tadi ya. Ya, tapi sebelum dia pingsan matanya terbuka. Itu sih aneh. Gue sih kalau gue di situ sih gila sih. Lo pingsan, mata lo terbuka, dahsyat sudah. Nah, habis pikir. Tapi luar biasa sih perjalanan mereka, dan si Roy sangat mengambil peran di sini sih. Sampai si yang ada pendaki turun itu, pendaki yang dia ketemu pendaki turun, yang soan pengen ngobatin si Mawar karena dia hipo ini nih. Si Roy pun sampai merendahkan dirinya. Ini sosok yang luar biasa kalau menurut gue sih. Benar.